Rawan, menjelang pensiun rawan. Kerawanan itu biasanya banyak orang yang narik-narik. Usaha iki ya, usaha iki. Jeblos masuk lubang, jeblos masuk lubang. Jangan keburu. Nah, untuk rekan-rekan yang menjelang pensiun, ada satu solusi. Assalamualaikum, Abah. Alhamdulillah ketemu lagi ya, Abah ya. Jadi ya sibuk Abah ya. Tak paksa tak cari ilmu nih cek. Iya, ini ditodong. Bah, ini persiapan pensiun, Bah. Gimana, Pak? Persiapan pensiun untuk ya menyiapkan untuk usaha ternak lah, Pak. Gimana? Jadi pada saat orang menjelang pensiun seperti yang saya alami, kurang 2-3 tahun itu muncul kegelisahan. Sebelum pensiun kurang 2-3 tahun ya. Itu sudah gelisah orang. Nanti mau berbuat apa? Apa yang akan dilakukan? Apakah cukup ngomong putu? Ngomong putu nggak di penghasilan. Begitu putu ini jaluk es krim, durung bayaran, Dok, Le. Nah, itu satu. Yang kedua, karena secara finansial kita nggak perlu berlebih, yang penting ada. Begitu kita nggak ada, kegiatan nggak ada, kegiatan fisik nggak ada, akal pikiran nggak kita gunakan, cepat pikun. Jadi ini cara orang-orang ilmuwan kedokteran kan begitu. Belum lagi secara fisik, akhirnya yang muncul macam-macam penyakit muncul, mulai stroke, macam-macam, kencing manis. Nah, untuk rekan-rekan yang menjelang pensiun, ada satu solusi yang saya alami menjelang pensiun. Kalau saya setelah pensiun baru berbuat, alangkah baiknya sebelum pensiun, yaitu beternak. Beternak yang jenis pedaging. Karena apa? Pedaging ini kebutuhan nasional itu nggak pernah tercukupi sampai kapanpun. Nah, kalau pedaging, kita orientasi kita pertumbuhan daging atau yang boleh dibilang kualitas unggul. Untuk mencapai ke sana, itu tahapan awal yang mesti kita pikirkan. Kalau saya mau beternak itu di mana tempatnya? Kemudian nanti yang saya ternak jenis apa? Nah, ini semua kita kembali lagi tahap pertama yang paling dibutuhkan. Kesiapan pakan. Pakan untuk ternak. Kalau pakan untuk ternak itu kita nggak siap, berat, stres kita. Karena beternak itu kos biaya 70% itu masuknya di pakan. Kelihatannya kecil, mengalir. Tapi setiap detik ngalir terus. Sementara penghasilan kita bukan tiap hari, bukan tiap bulan, dan seterusnya. Nah, ini kalau pakan kita cukupi, kita menjadi, katakan, peternak yang mandiri, kita akan mudah. Nah, untuk solusinya, berapa sih yang harus disewa? Ya sesuai dengan konsep kita mau ternak berapa. Misalnya katakan kita mau beternak 40 indukan. Kalau 40 indukan itu nantinya hasilnya berapa? Kalau kita hasil bulanan, kalau 40 indukan itu berarti 240, rumusnya 240 hari dibagi 40, ketemu 6 hari. Per 6 hari induk itu lahirkan 1. Berarti 1 bulan. 6 kali. Kalau berarti sekitar 5 ekor. 5 ekor itulah yang bisa kita jual tiap bulan. Tiap bulan ya. Untuk pengganti gaji pensiun. Nah, kita balik lagi mundur. Kalau 40 induk, berapa tanah yang kita siapkan?
Untuk menyiapkan tanah yang kita siapkan, itu kita menghitungnya dari total bobot ternak perkiraan. Kalau 40 induk, anggap itu bobotnya 50 kilo. Berarti kan ketemunya sekitar 2 ton. 2 ton ternak. Anggap 2,5 ton plus anak. Maka pakan yang disiapkan 2,5 ton kali 20%. Berarti ketemu sekitar 500 kilo ya, kalau nggak salah. 2,5 ton kali 20% ya Pak? Kali 20% ketemu 2,5 kali 25. Ya, 500 kilo per 500 kilo per hari kebutuhan pakan itu. Untuk 500 kilo itu kita dapatkan kita luasan. Dari lahan luasan berapa? Kalau kita tanam pacong itu 0,5 hektar itu dapat 500 kilo per hari. Setiap kalau tanamnya secara intensif, tahapannya benar. Nah, kalau kita tanam apakah cukup pacong? Kalau hanya pacong itu hanya penghasil serat. Kita butuh nutrisi lain, berarti kita tutup dengan kebutuhan nabati. Nabati cukup mahal. Nah, agar kita nabati ini enggak, nabati itu jenis empok jagung, gaplek, limbah kedelai dan seterusnya, jenis biji-bijian itu. Kalau kita bersandar ke sana berat, maka kita mesti punya yang jenis rambanan atau daun-daunan atau batang. Pohon gamal, pohon klerisidi, kemudian kaliandra, lamtoro dan sebagainya. Nah, kalau tanaman jenis pohon-pohonan itu 1 hektar itu per hari hanya maksimal 250 kilo. Nah, tapi kan nanti kita mix. Kita mix jadi satu. Kita mix jadi satu. Akhirnya kita kebutuhan kita berapa sih untuk yang jenis ramban dan berapa jenis rumput. Baru kita hitung kebutuhan tanah. Jadi rekan-rekan yang menjelang pensiun, kalau toh memang untuk mempersiapkan diri ke arah peternakan secara mandiri, itu jauh lebih awal menyiapkan hijauan. Bukan bikin kandang, bukan cari ternak. Hijauanlah yang disiapkan dulu. Kalau hijauan ini sudah siap, katakan ternak belum ada, mohon maaf, beli sapi yang kayak triplek di pasar itu, lebokno kandang, grojok pakan, pasti bagus. Ini pemikiran sederhana, Pak. Tentunya tidak begitu ya. Ini pemikiran yang secara sederhana kayak begitu. Pakan melimpah, ternak belum ada, dadaan, cari aja kambing-kambing, sapi yang kurus, pakannya. Yang penting barang yang sehat, bukan kurus karena sakit, tapi kurus yang karena kurang makan. Itu kan bisa kita bedakan. Kita lihat matanya kalau jernih, badannya kurus. Nah, ini kan sehat, masih ternak sehat. Tapi kalau sudah matanya sayu, wah itu perlu ada pengecekan dari tenaga medis ternak. Nah, balik lagi, kalau mempersiapkan untuk pensiun, untuk beternak, tahap pertama hijauan yang dipikir. Nah, nanti kalau secara rinci misalnya, bagaimana sih hitung-hitungannya? Monggo silakan telepon langsung ke pulau. Telepon bisa, di video filmnya ada, Pak. Jadi planning-planning yang planning beternak yang juga ada, Pak. Jadi pensiunan jangan gelisah. Dan pensiunan bukan jadi tukang ngomong cucu. Harus tetap produktif, Pak ya. Bisa. Waduh Pak, tenaga saya lemah. Lo kan bisa kita memanfaatkan tenaga-tenaga rekan-rekan pemuda yang misalnya pekerjaannya banyak longgarnya atau yang nganggur, kita rekrut, kita bantu kasih pekerjaan, kan jauh lebih baik. Jadi sekali melangkah ada beberapa manfaat yang kita dapat. Jadi pakai tenaga yang nggak usah profesional dulu saja lah, ya. Lebih menghemat apa? Ya sama dengan saya ini rumah Pasuruan, kandang ada di Kalibaru. Perjalanan sekitar 4-5 jam, itu pun masih bisa saya lakukan. Alat kendalinya ya lewat telepon kepada peternak, tetapi kan sistem atau regulasi ini sudah saya atur. Kalau bagaimana untuk mendalikan. Kalau beli tanah kan mahal, berarti sewa dulu aja, Pak. Sewa saja. Saya ini sewa, mulai tahun 2017 sampai detik ini semuanya sewa. Kandang di sini saya nyewa, lahan hijauan saya nyewa. Yang di Kalibaru, yang di Grati, lahan kandang saya nyewa, lahan pakan saya nyewa. Yang sekarang bikin kandang lagi di Pasuruan Kota, di Pos Jentrek, lahan kandang nyewa, lahan pakan nyewa.
Hitung-hitungannya masuk, Pak. Ya. Masuk. Disiapkan itu ya sebelum. Jangan beli tanah untuk beternak. Jadi dibalik, ya. Beternak untuk beli tanah. Nah, itu yang benar. Agar rekan-rekan yang menjelang pensiun nggak usah panik, nggak usah stres. Solusi itu ada. Rawan, menjelang pensiun rawan. Kerawanan itu biasanya banyak orang yang narik-narik. Usaha iki ya, usaha iki. Jeblos masuk lubang. Jangan keburu untuk mengambil suatu keputusan. Pikir yang matang, lakukan pengecekan, lakukan konsultasi langsung, lakukan secara melihat, secara fisik, bener nggak apa yang disampaikan. Kalau utang bank, Pak? Kalau gimana? Pakai utang bank. Nah, kalau untuk awal jangan. Kalau startup bagus. Kalau awal diusahakan jangan ya. Lebih baik kita kecil. Lebih baik start yang kecil. Ya. Start kecil. Karena apa? Nanti kalau kita belum sudah utang bank, begitu ada kambingnya yang watuk ngono wis Iya. Jangan, lebih baik jangan supaya tidur nyenyak. Ya. Nanti secara bertahap terus pelan. Mana telu didol loro, tinggal situ kan bertambah terus induk itu akan bertambah secara perlahan. Anggap aja hobi ya. Iya. Jadi pikiran kita bisa tetap kita gunakan supaya kita nggak pikun. Fisik kita insya Allah kita akan lebih baik karena setidaknya pasti sekalipun saya nggak ngarit karena saya wirawiri ngurus sana sini itu pasti fisik itu tetap bisa stamina bisa kita jaga. Meskipun memulai di bawah 10 ekor nggak masalah Pak ya? Nggak perlu banyak Pak, 5 ekor nggak ada masalah. Tetapi yang berkualitas dan tahapannya yang benar, perawatannya yang benar. Kalau untuk memperbanyak melipat gandakan gampang Pak, bank masih buka. Untuk melipat gandakan itu sangat mudah. Coba dulu katakan 1 pejantan 4 betina atau 4 betina semua sudah bunting. Nah itu kan lebih mudah. Jadi kita nggak menunggu harus lama dan harus banyak, nggak usah. Darilah sedikit. Dari sedikit itu nanti untuk memperbanyak mudah Pak. Untuk startup itu mudah. Lebih baik ditangani sendiri dulu aja Pak ya. Tangani sendiri sambil dulu. Belajar itu Pak ya. Karena barang hidup kan bukan teori matematis. Setiap celah lahan kosong tanamlah hijauan, tanamlah hijauan, tanamlah hijauan. Sekalian kita menghijaukan bumi Pak. Kita hijaukan bumi juga, manfaat untuk oksigen, manfaat juga untuk ternak. Jadi banyak manfaat kita menghijaukan. Karena sekarang kan kita nggak pernah dengar lagi, saya nggak pernah dengar itu ada reboisasi gede-gedean. Yang ada pembabatan hutan gede-gedean. Yang ada itu penggundulan hutan secara liar di berbagai daerah. Makanya ribut masalah iklim, berubah iklim, air semakin tambah sulit dan sebagainya. Nah ini setidaknya sekalipun kita nanam 1 pohon, itulah lebih manfaat daripada tidak menanam sama sekali. Kalau ini Pak, biasanya usaha itu kalau nggak ditangani fokus kan banyak gagalnya Pak. Nah ini kalau skala kecil kan kita 2-3 tahun mempersiapkan lah Pak. Kan tentunya bisa fokus Pak, meskipun kecil. Kecil itu kan kita nggak sulit Pak. Ini sebetulnya ternak itu nggak ribet Pak. Yang bikin ribet karena ketidaktahuan. Loh kayak saya ini kan habis ini saya pulang ke sana ya tidur nyenyak wis. Sebulan lagi ke sini baru saya bikin pakan. Sekaligus ngontrol, sekaligus evaluasi. Karena checkpointnya sudah saya pegang. SOP-nya ada lah ya, sudah menyiapkan SOP-nya ya. Hijauan harus begini penanganannya. Ternak harus begini, perawatan harus begini, kandang harus begini, kebersihan harus begini. Jadi bukan dia makan pikiran terus, enggak. Pekerjaan peternak itu pekerjaan yang sangat santai. Yang bikin ribet itu karena ketidaktahuan Pak. Ketidaktahuan dan belum tidak punya pakan sendiri juga ya. Apalagi terombang-ambing dengan dari sana begini, dari sana begini. Ini tambah bingung. Boleh kita mengambil dari berbagai sumber. Habis itu putuskan kira-kira saya mantap di mana gitu ya. Kiblat saya kemana? Saya beternak model kayak dia. Ya sudah, itu satu itu. Tetapi memang melalui survei ke lingkungan. Yang beternak begini.
Dan memang ya mohon maaf ya banyak yang nggak jujur sih untuk menjelaskan, nggak jujur, rugi dia omong untung, ya kayak gitu itu. Nah. Mati dia mengurip kabeh. Iya itu. Karena wis 7 wulan jari ini sik 3 wulan. Ya kayak gitu. Kita belajar itu kejujuran dari kita, karena dari kejujuran itu akan menghasilkan hal yang paling baik dan kita tidur bisa nyenyak, nggak punya ganjelan, nggak punya beban. Jadi rekan-rekan pensiun, siap. Jangan panik, jangan gelisah, jangan takut untuk lepas. Biasanya memang 2, mau masuk dinas was-was, begitu masa akhir muncul was-was. Itu sudah lumrah. Tentukan pilihan, ambil keputusan. Siap. Semoga sukses. Amin. Makasih Pak, makasih informasinya. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semuanya Pak, terutama saya Pak. Oke, maka turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.